kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang OTDA atau otonomi daerah dan kependudukan. Untuk sesi saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Baik, kita akan membedah apa itu otonomi daerah dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi semua bermula dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi Undang-Undang Dasar memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Jadi itu tertata ada dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang pasal 18, Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2 dan ayat 5. Itu mengenai dasar dari adanya otonomi daerah. Jadi apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintahan pusat pada daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerah itu untuk mengurus daerahnya sendiri. Lalu ada yang kedua, menjelaskan mengenai sistem desentralisasi. Jadi, ada sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Pemerintah memberikan urusannya kepada daerah tersebut untuk diurusi oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, pertanggungjawaban sepenuhnya dikelola oleh daerah, tidak dengan pemerintahan. Lalu, apa itu pengertian otonomi itu sendiri? Otonomi adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak dan kewenangan daerah. Ini ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Jadi itu pemerintah daerah punya hak untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintahan pusat tidak lagi campur tangan setelah memberikan urusannya kepada daerah. Jadi diatur-atur oleh pemerintah daerah. A few moments later. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep dasar otonomi daerah. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita akan membagi menjadi 3 fokus pembahasan tentang otonomi daerah. Yang pertama ada otonomi luas, yaitu daerah punya kewenangan besar untuk mengatur urusannya sendiri, kecuali yang tetap dipegang oleh pusat, seperti pertahanan, urusan luar negeri, dan lain-lain semacamnya. Yang kedua ada otonomi nyata, yaitu kewenangan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab, jadi pelaksanaannya harus sesuai aturan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya daerah diberi kebebasan, tapi tetap dalam batas hukum dan untuk kepentingan rakyatnya itu sendiri. Nah, untuk materi yang kedua itu kita akan membahas kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi. Nah, saya sudah menyimpulkan beberapa poin penting dalam poin pembahasan, yaitu yang pertama ada bidang pembangunan dan tata ruang, yaitu mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah. Yang kedua ada bidang ketertiban dan sosial, yaitu mencakup ketertiban umum dan penanganan masalah sosial. Yang ketiga ada bidang pelayanan dasar, yaitu mencakup kesehatan, pendidikan, serta sarana dan prasarana. Yang selanjutnya ada bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan, yaitu mencakup ketenaga kerjaan, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal. Yang selanjutnya ada bidang administrasi dan lingkungan, yaitu mencakup administrasi pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, serta pertahanan dan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai kewenangan pemerintah daerah di wilayah laut pada pasal 18. Nah, pemerintah daerah itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam, terutama di wilayah lautnya. Kewenangan itu meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan. Eksplorasi yaitu mencari dan meneliti potensi sumber daya laut seperti ikan, minyak, gas, terumbu karang, dan lain-lain. Kemudian eksploitasi itu memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian konservasi menjaga kelestarian laut agar tetap
terjaga. Kemudian pengelolaan maksudnya itu mengatur penggunaan laut supaya tertib dan berkelanjutan. Jadi daerah tidak hanya boleh memanfaatkannya saja, namun wajib juga untuk menjaganya agar tetap lestari. Kedua, pengaturan administrasi. Nah, daerah berwenang untuk mengurus perizinan, pencatatan, dan administrasi yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah laut. Misalnya izin penangkapan ikan, izin usaha kapal, atau izin wisata bahari. Kemudian yang ketiga, pengaturan tata ruang. Nah, pemerintah daerah itu mengatur seperti zona penangkapan ikan, zona konservasi, zona pelabuhan, zona pariwisata laut. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan laut. Kemudian yang keempat, mengenai penegakan hukum. Nah, daerah berhak menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah atau kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat. Contohnya, kalau ada kapal yang melanggar terhadap zona tangkap, nah itu wajib ditindak. Dan seperti menindak pencemaran laut. Kemudian yang kelima, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan. Yang keenam, ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kemudian batas wilayah kewenangan laut maksimalnya itu 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. 1/3 dari wilayah tersebut menjadi kewenangan kabupaten atau kota, sisanya kewenangan provinsi. Nah, artinya tidak semua wilayah laut itu langsung diurus oleh kabupaten atau kota. Ada pembagian tingkatannya. Kemudian mengenai pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kewenangan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat 3. Ada beberapa urusan yang tidak diserahkan ke daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama. Nah, kalau politik luar negeri, hubungan dengan negara lain hanya diatur oleh pemerintah pusat. Pertahanan, masalah militer dan pertahanan negara sepenuhnya kewenangan juga sama diatur oleh pusat. Keamanan nasional seperti kepolisian, keamanan negara diatur juga oleh pusat, serta justisi dan agama juga diatur oleh kewenangan pusat. Kalau justisi, peradilan dan hukum nasional ya, seperti pengadilan, jaksa dan lain-lain. Nah, kalau moneter dan fisika nasional itu seperti kebijakan keuangan negara, mata uang, pajak nasional, nah semuanya itu juga diatur oleh kewenangan pusat. Kemudian makna desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi yaitu penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintahan pusat ke daerah. Nah, tujuannya agar pemerintahan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Tapi dalam praktiknya itu, terutama di negara yang berkembang, sering ada hambatan struktural. Akibatnya, pelaksanaan desentralisasi itu kadang belum berjalan dengan maksimal. Kesimpulannya, yang pertama, pemerintah daerah itu punya kewenangan luas dalam mengelola sumber daya laut sampai 12 mil. Kedua, namun ada bidang-bidang strategis yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ketiga, sistem ini disebut sistem desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Yang keempat, tujuannya agar pemerintahan lebih efektif dan pembangunan lebih merata. Nah, selanjutnya, singkat desentralisasi. Abdul Wahab menjelaskan desentralisasi yang pertama. Dekonsentralisasi pada hakikatnya bentuk desentralisasi yang kurang intensif, hanya sekedar pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat, departemen ke pejabat staf tanpa wewenang untuk memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang dilakukan kepadanya harus dilaksanakan. Artinya, para pejabat staf tidak diberi hal dan kewenangan dalam perencanaan maupun pembiayaan, dan hanya kewajiban dan tanggung jawab kepada pejabat tingkat atasnya. Yang kedua, delegasi. Bentuk lain dari desentralisasi adalah adanya delegasi. Delegasi itu pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen pusat. Yang ketiga, ada devolusi. Devolusi ini merupakan desentralisasi politik atau political decentralization. Adapun tujuan desentralisasi ini itu untuk pemberian otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kedua, pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka kebutuhan bangsa Indonesia yang dapat mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Keempat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Meningkatkan peran serta masyarakat dapat mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, adapun dari Deliangzi melihat dari 4 sudut. Yang pertama, sudut politik, yaitu sebagai permainan kekuasaan yang dapat mengarah pada penumpukan kekuasaan yang seharusnya kepada penyebaran kekuasaan, tetapi juga sebagai tindakan pendemokrasian untuk melatih diri dalam hak-hak demokrasi. Yang kedua, sudut teknik organisatoris,
ini tuh sebagai cara untuk menerapkan dan melaksanakan pemerintahan yang efisien. Yang ketiga, sudut kultural, yaitu sebagai perhatian terhadap keberadaan atau kekhususan daerah. Nah, yang keempat, sudut pembangunan. Otonomi secara langsung memperhatikan dan memperlancar serta meratakan pembangunan. Nah, adapun manfaat desentralisasi itu banyak manfaatnya yang dapat dipetik dalam politik desentralisasi. Desentralisasi merupakan sarana untuk menangkal sejumlah red tape prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara yang sedang berkembang. Sebagai akibat dari terlalu menumpukan kekuasaan, kewenangan dan sumber-sumber pada pemerintah pusat. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan pemerintah nasional atau pusat hingga daerah-daerah pelosok atau terpencil. Diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh elit-elit lokal, dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional sering amat buruk. Nah, desentralisasi memungkinkan terwakilnya berbagai kelompok politik, keagamaan, kesukuan, atau etnis dalam proses pembuatan keputusan pembangunan. A few moments later. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara-saudara saya. Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah adalah penyelenggaraan manajemen pendidikan yang merupakan hasil pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka akan mendapatkan kemudahan dalam hal regulasi, perizinan, dan lain-lain. Dalam prinsip otonomi dalam MBS yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus-menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Prinsip manajemen pendidikan yang berorientasi pada prinsip manajemen pada efisiensi dan efektivitas, prinsip manajemen pendidikan pada fleksibilitas program, prinsip kontinuitas, prinsip pendidikan seumur hidup, prinsip relevan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.